Shalom, Ibu Bapak sidang jemaat yang saya kasihi, yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Larissa Betia dalam renungan harian pada hari ini Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2020. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya bersama-sama mengajak Ibu Bapak untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan bagi kami sampai hari ini untuk menikmati indahnya hidup dalam dunia ini. Bahkan kami mendapat kesempatan bersama hari ini untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus agar kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi diberi kuasa untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberitakan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Perjanjian Baru dari Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-35 dengan perikop roti hidup. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingat sekali ada lagu dari sekolah anak hari Minggu yang sairnya kurang lebih mengatakan begini, apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari Tuhan siang, malam, pagi, petang, saya orang yang berdosa. Saudara-saudara, lagu dari anak sekolah hari Minggu masih saya kenang dan saya ingat bahwa yang dicari oleh kita baik siang, malam, pagi, petang, kita bekerja, bangun pagi-pagi, kita bangun pagi-pagi, kemudian bekerja sehari suntuk dengan tujuan mencari uang. Dan saya sekali lagi mengatakan adalah sesuatu yang sangat wajar. Sesuatu yang sangat lumrah. Sesuatu yang tidak salah jika kita bekerja di mana tujuan pekerjaan kita adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita masing-masing. Akan tetapi pada hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa ada begitu banyak orang yang datang kepada Yesus. Tetapi mereka datang bukan untuk mencari roti hidup yang dimaksudkan oleh firman Tuhan hari ini. Mereka datang berbondong-bondong dengan tujuan lain, dengan motivasi lain, dengan keinginan-keinginan lain. Katakanlah mengharapkan mujizat, mengharapkan kesembuhan, mengharapkan sesuatu yang spektakuler yang dapat mereka lihat dari pekerjaan Yesus. Tetapi sekali lagi mereka tidak sesungguhnya mencari Yesus sebagai roti hidup dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, ibu bapak sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka datang dikatakan oleh Yesus hanya untuk mengenyangkan perut mereka. Ketika mereka makan roti dan menjadi kenyang. Mereka datang bukan pada satu tujuan yang murni untuk percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, jika kita melihat di dalam ayat 27 dari firman Tuhan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan kepada hidup yang kekal dan seterusnya. Jadi diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini, kita memang bekerja, kita berusaha, tetapi bukan hanya untuk makanan yang akan membawa kebinasaan. Tetapi jika kita bekerja, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Banyak orang yang datang kepada Yesus seperti yang saya katakan tadi karena mengharapkan mujizat pada waktu sakit supaya sembuh. Tetapi setelah mereka disembuhkan dari sakit, mereka tidak lagi percaya pada Yesus, meninggalkan Yesus dan melupakan Tuhan dalam kehidupan. Artinya di saat kepepet, mereka baru mencari Tuhan.
Tetapi di saat mereka mujur, beruntung, mereka melupakan Tuhan dalam hidup. Jadi sekali lagi tujuan mereka mencari Kristus atau Tuhan bukan untuk memperoleh roti hidup, tetapi hanya untuk mengenyangkan perut. Dan ketika kenyang, mereka meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kita seringkali mendapat berkat secara kehidupan jasmani. Seperti yang digambarkan dalam cerita dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Mereka berbondong-bondong hanya untuk memenuhi kehidupan jasmani mereka. Memuaskan keinginan kehidupan jasmani mereka. Mereka datang dengan motivasi yang salah kepada Kristus. Jadi hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita dalam ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Tuhan mau jika kita datang kepadanya, kita datang bukan karena motivasi yang lain. Untuk mengenyangkan perut kita, untuk memuaskan keinginan kehidupan jasmani kita. Tetapi kita adalah orang-orang yang melupakan Kristus dalam kehidupan kita. Dan dalam ayat 35 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi ada dua hal yang mau disampaikan. Yang mau datang kepada Yesus tidak akan lagi mengalami haus. Yang mau datang kepada Yesus, mencari Yesus dalam hidupnya, dia tidak akan haus. Artinya ibu bapak, sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, kita bisa saja kenyang secara tubuh jasmani, tetapi kita tidak pernah puas dalam hidup. Katakanlah jika kita sudah punya mobil satu dengan merek tertentu, kita pengen lagi merek yang lebih bagus. Jika kita sudah punya rumah begini, kita pengen lagi yang lebih mewah dari yang saat ini. Artinya segala sesuatu yang bersifat jasmani dan dunia adalah sesuatu yang tidak pernah memuaskan. Kita selalu merasa kurang dan tidak pernah berkecukupan dalam hidup. Tetapi ketika kita mencari roti hidup yang Yesus Kristus, Dia bukan hanya mencukupkan kita secara dunia untuk segala sesuatu yang dicari oleh kita, kehormatan, kekayaan, dan kejayaan. Tetapi Dia adalah Allah yang akan memuaskan lapar dan haus kita dalam hidup ini. Itu dengan mencari Dia di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena Dia akan menambahkan segala sesuatu kepada kita. Firman Tuhan juga mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada. Carilah Tuhan. Carilah wajahnya dan kehendak. Maka Dia akan memuaskan kita bukan hanya secara jasmani, tetapi Ia mencukupkan juga kehidupan rohani kita. Sehingga kita tidak haus lagi dan tidak lagi menjadi lapar. Amin. Kita bersama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau adalah roti hidup yang telah diutus Bapa ke dalam dunia ini. Engkau telah menjadi Raja berkat yang memberkati kehidupan jasmani dan rohani kami. Oleh karenanya Engkau membawa kami untuk mempercayai Engkau. Agar dalam dunia ini kami bukan hanya diberkati secara jasmani, tetapi dalam kehidupan rohani pun kami diberkati oleh Tuhan. Agar di dalam pengembaraan perjalanan hidup kami dalam dunia ini, sekali-kali kami tidak merasa lapar dan haus ketika kami hidup bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri Raja segala berkat, telah menyedia dan mencukupkan segala sesuatu dalam berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Oleh karenanya Tuhan, buatlah kami datang dengan motivasi yang benar kepadamu. Dan bukan dalam motivasi yang salah. Mengharapkan hal-hal berdasarkan keinginan kedagingan kami. Tapi hari ini buatlah kami untuk mempercayai dan melihat Tuhan, bahwa Tuhanlah yang selalu bersama-sama dalam perjalanan kehidupan kami. Dan ketika kami harus berbondong-bondong datang kepada Tuhan, kami datang oleh karena percaya kepadamu. Dan kami percaya ketika kami percaya kepadamu, kami tidak lagi mengalami lapar dan dahaga dalam hidup.
Sebab kami dapat mensyukuri setiap berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apapun kehidupan jemaat-Mu, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Karena Engkau adalah roti hidup yang memuaskan hidup kami. Oleh karenanya baik sepanjang siang dan malam, dalam pengembaraan hidup kami dalam dunia ini, kami hanya berserah dan percaya kepada Tuhan sebagai roti hidup dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyempurnakan doa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama